anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Aan. Hari ini kita akan belajar di kelas yang baru dengan semangat baru di kelas 5 tentang pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Pada subtema 1 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua pembelajaran dengan berbagai macam bacaan yang ada di dalamnya. Oke? Tetap simak video ini sampai berakhir, sampai akhir. Jangan lupa nanti kalian juga kerjakan tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Oke? Jangan lupa subscribe ini ya, di subrek. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Di sini ada gambar menjangan dan juga burung. Perhatikan, mereka bergerak dengan cara mereka sendiri. Burung dia bergerak dengan terbang, kemudian menjangan mereka bergerak dengan kakinya dengan berlari. Perhatikan. Ya, kenapa ya hewan, manusia itu dapat bergerak? Kenapa? Hewan dan manusia itu dapat bergerak karena mereka mempunyai sistem gerak. Nah, sistem gerak ini nanti terdiri dari organ-organ geraknya. Oke, kita lanjutkan. Pada dasarnya, hewan dan manusia itu mempunyai sistem gerak untuk melakukan sebuah kegiatan, untuk bergerak. Nah, yang menyebabkan mereka dapat bergerak ini, sistem geraknya ini terdiri dari organ-organ gerak. Apa organ geraknya? Atau alat geraknya pada manusia dan hewan ini. Yang pertama adalah rangka. Rangka ini bekerja sebagai alat gerak pasif. Yang kedua ada otot. Otot ini bekerja atau berfungsi sebagai alat gerak aktif pada manusia. Artinya otot ini yang menggerakkan tulang. Jadi tulang ini menempel pada otot. Kemudian pada saat otot ini bergerak, otot yang menempel pada tulang ini bergerak, tulang itu akan ikut bergerak menyesuaikan dengan ototnya. Nah, mereka bekerja itu karena adanya perintah dari otak kita. Jadi otak akan memberikan stimulus supaya otot itu bekerja sesuai dengan keinginan otak kita. Sehingga terjadilah pergerakan yang diinginkan oleh tubuh kita atau oleh otak kita. Oke, itu adalah terkait dengan organ gerak yang ada pada manusia dan hewan. Oke, agar lebih paham, kalian baca teks yang Pak Guru tampilkan. Oke, maaf ada yang sedikit tertutup. Ini nanti dapat kalian pelajari di buku teks kalian, oke? Kalian baca di buku teks kalian tentang organ gerak manusia dan hewan. Oke, apa yang kalian dapatkan dari teks ini? Teks ini pasti dalam setiap paragraf itu mempunyai pokok pikiran yang menjadi sebuah sumber pembicaraan pada paragraf tersebut. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang pokok pikiran atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf dan juga kalimat penjelas. Masih ingat apa itu pokok pikiran atau gagasan pokok dan kalimat penjelas? Ini kita belajar di kelas 4. Masih ingat? Oke, kalau kalian sudah mulai lupa, Pak Guru ingatkan kembali. Apa itu gagasan pokok atau pokok pikiran? Oke. Gagasan pokok atau pokok pikiran. Ini adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Letaknya itu bisa berada di awal, di tengah, ataupun di akhir bacaan. Pokok pikiran ini sering disebut sebagai gagasan pokok atau ide pokok. Oke, biasanya pokok pikiran atau gagasan pokok ini atau ide pokok ini terletak menyatu di dalam sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat utama. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas ini adalah kalimat untuk menjelaskan pokok pikiran yang ada di sebuah paragraf.
Jadi kalimat penjelas ini berfungsi untuk memperinci atau memperjelas informasi yang ada pada pokok pikiran atau gagasan pokok. Sehingga kalimat penjelas ini memiliki sifat yang lebih rinci atau lebih khusus. Sedangkan pokok pikiran atau gagasan pokok tadi memiliki sifat yang lebih luas atau lebih umum. Kalimat penjelas ini memuat gagasan-gagasan penjelas. Bisa dipahami? Oke, nanti kalian coba untuk mencari apa sih gagasan pokok dan gagasan pokok dan kalimat penjelas dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Tapi sebelumnya Pak Guru kasih contoh satu ini untuk paragraf yang pertama. Oke, ini adalah paragraf pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf ini dapat kita ambil yang pertama adalah gagasan pokoknya. Apa gagasan pokoknya? Adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat penjelasnya yang pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsang yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah kalimat penjelasnya. Jadi dari satu paragraf ini terdapat satu gagasan pokok dan yang kedua terdapat dua buah kalimat penjelas. Bisa dipahami? Oke. Setelah kalian memahami apa itu gagasan pokok dan kalimat penjelas dan bagaimana sifatnya, sifat tadi Pak Guru ulangi lagi, gagasan pokok itu memiliki sifat yang lebih luas atau lebih umum. Sedangkan kalimat penjelas ini mempunyai sifat yang lebih khusus dan lebih terperinci. Oke? Nah, di sini ada 3 kotak. Kira-kira kotak ini berisi apa ya? Oke, clue-nya ini. Pilihlah salah satu gagasan pokok di atas, kemudian kembangkan dengan kalimat penjelas minimal 2 kalimat. Oke? Jadi kalian di sini nanti bertugas untuk membuat sebuah paragraf yang terdiri dari minimal 3 kalimat. Kenapa 3 kalimat? Yang pertama ada gagasan pokoknya, yang kedua kalimat penjelasnya minimal ada 2 kalimat. Apa yang dapat kalian pilih? Pertama, gagasan pokok yang pertama adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Oke, nanti kalian kerjakan di LKPD yang Pak Guru siapkan di bagian deskripsi. Oke? Lanjut. Nah, dalam sebuah cerita itu tidak hanya dapat kita ketahui dari sebuah teks. Bahkan sebuah gambar pun dapat memberikan kita cerita. Contohnya gambar ini. Dari gambar ini yang dapat kalian ambil apa? Cerita yang dapat kalian ambil apa? Ya, ada 2 orang yang sedang memberi makan kelinci. Ya, itu yang dapat kita ambil salah satunya. Nah, kalau kita buat menjadi teks bisa seperti ini. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gitu ya. Ada satu gambar lagi ini. Coba kalian perhatikan gambar apa di situ? Ya, ada seorang anak yang sedang bermain bersama kelinci. Dia terlihat sangat senang. Ya, oke. Bagaimana bentuk teksnya? Nih, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci yang ada di kandang kelinci milik Pak Rudi. Oke, itu adalah gambar. Nah, ternyata dalam sebuah gambar itu terdapat sebuah cerita. Ini yang disebut dengan gambar cerita. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang gambar cerita. Apa sih itu gambar cerita?
Oke, perhatikan. Gambar cerita adalah gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi, gambar cerita ini terkadang bukan hanya ada satu gambar, tetapi ada beberapa gambar yang menunjukkan beberapa yang nantinya pada saat kita rangkai menjadi sebuah cerita yang padu. Oke. Gambar cerita salah satunya adalah gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Sebagai contoh, Pak Guru contohkan. Terkadang pada saat kita membaca sebuah cerita rakyat, di situ di bawahnya ada sebuah gambar, ya enggak? Ada sebuah gambar. Gambarnya di situ terkait dengan keadaan di situ. Contoh, pada saat kalian membaca cerita Malin Kundang, di bawahnya mungkin ada gambar bahwa di situ Malin Kundang itu sedang membentak ibunya. Nah, itu adalah gambar ilustrasi yang menyesuaikan dengan suasana dan juga tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Bisa dipahami ya? Itu tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah gambar foto, yang kedua adalah gambar tangan. Nah, ragam dari gambar ilustrasi ini banyak sekali. Ada cergam, ada komik, ada pamflet, ada cover, ada kartun, dan juga ada karikatur. Oke, kalian nanti bisa mencari melalui internet tentang apa sih itu cergam, apa itu pengertian komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Kalian bisa mencarinya sendiri, oke? Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana sih cara kita membuat sebuah gambar ilustrasi? Oke, aku jelaskan di sini. Ada langkah-langkah cara mencari sebuah gambar ilustrasi, membuat sebuah gambar ilustrasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Alatnya dan bahannya dibutuhkan apa saja? Ada kertas, ada pewarna, ada pensil, ada penghapus. Jadi pada saat kita salah mungkin itu kita hapus. Oke, setelah itu apa? Tentukan gagasan gambarnya. Gagasan gambarnya ini dapat berasal dari sebuah bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan kita gambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan kita gunakan. Oke? Itu langkah kedua. Langkah ketiga apa? Membuat sketsa gambar. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah mewarnai gambar. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberikan warna berdasarkan imajinasi sendiri. Jadi ini dapat kalian melakukan bebas pewarnaannya. Oke, nanti di LKPD yang akan Pak Guru share nanti juga akan terdapat sebuah gambar di mana di situ kalian disuruh membuat sebuah teks cerita berdasarkan dari gambar tersebut. Oke, bisa ya? Oke, untuk pembelajaran kali ini Pak Guru cukupkan. Ini adalah materi dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pak Guru rangkum menjadikan satu video. Nanti kalian pelajari kembali. Kalian dapat mengulang-ulang kembali materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Kemudian kalian jangan lupa kerjakan LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Nanti linknya Pak Guru berikan di deskripsi ya. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan kalian, makan yang sehat, kemudian sering cuci tangan, mandi 2 kali sehari, dan juga jangan lupa selalu menggunakan masker pada saat kita bepergian. Oke? Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Aan. Oke, terima kasih. Kita jumpa kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.